Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya ya? Semoga selalu dalam kesehatan dan kebaikan, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan atau nama lainnya reproduksi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang bereproduksi itu tidak hanya manusia gitu ya, tapi tumbuhan juga bereproduksi. Nah, sebelumnya itu ada yang namanya perkembangbiakan generatif dan ada yang namanya perkembangbiakan vegetatif gitu ya. Jadi tumbuhan itu bereproduksi dengan dua cara. Generatif itu dengan biji, kalau vegetatif itu tanpa biji atau yang biasa disebut dengan aseksual. Nah, generatif ini biasanya contohnya atau biasanya itu terdapat pada tumbuhan spermatofita atau tumbuhan berbiji. Spermatofita itu nama lain dari tumbuhan berbiji, itu nama ilmiahnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang reproduksi secara generatif atau reproduksi yang terjadi pada tumbuhan spermatofita atau tumbuhan berbiji. Itu ya, ini ada contohnya, ada bunga matahari, ada strobilus juga ya. Nih, sebelum saya menjelaskan reproduksinya seperti apa, saya akan menjelaskan dulu strukturnya. Ya, struktur dari bunga. Jadi ada yang namanya bunga, ada yang namanya strobilus. Kalau strobilus itu untuk tumbuhan berbiji terbuka. Kalau bunga itu tumbuhan berbiji tertutup. Itu ada angiospermae, ada gymnospermae. Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka, angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup. Kalau yang kalian lihat pada umumnya bunga itu adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Kalau kalian tahu pohon pinus gitu ya, strobilus yang jatuh di pinggir pohon itu yang seperti buah gitu ya, padahal itu sebenarnya bunga, namanya strobilus. Nah, bunga pada tumbuhan berbiji tertutup itu terdiri dari putik ya, benang sari. Kalau putik itu disebut juga karpel ya, nama lainnya juga stigma. Ada stigma itu kepala putik. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu istilah fertilisasi gitu ya, peleburan sel jantan dengan sel betina gitu. Kalau di manusia itu ada sperma sama ovum, kalau di bunga itu ada yang namanya putik sama benang sari. Nah, putik itu dia memiliki bagian-bagian dari kepala putik, tangkainya, terus ada juga ovariumnya gitu. Kalau manusia itu namanya ovarium, kalau di sini namanya ovari. Nah, di dalam ovari itu ada ovul. Nah, ovul itu isinya biji-biji gitu. Nah, si putik dan benang sari ini melekat pada bagian dasar bunga yang namanya reseptakel gitu. Nah, reseptakel ini menghasilkan atau bermodifikasi menjadi sepal dan petal. Apa itu sepal dan petal? Sepal itu adalah kelopak, satuannya namanya sepal. Kalau petal itu mahkota, satuan dari mahkota gitu ya. Petal itu namanya satuan dari mahkota. Jadi mahkota itu yang bisa menarik serangga gitu ya. Nah, itu fungsi dari mahkota gitu. Kalau benang sari atau stamen itu terdiri dari antera atau tangkai antera. Nah, antera ini dia fungsinya menghasilkan serbuk sari. Jadi kalau di alat reproduksi pada pria ya, laki-laki, nah kan itu menghasilkan sperma. Nah, kalau ini benang sarinya itu menghasilkan serbuk sari gitu. Nanti nempel di kepala putik baru terjadi yang namanya penyerbukan. Kalau di manusia kan pembuahan ya, atau fertilisasi gitu, bertemunya sperma dan ovum. Kalau ini benang sari itu jatuh di kepala putik gitu ya. Jadi itu bagian-bagiannya, ada tangkai antera, ada anteranya itu. Nah, biasanya si serbuk sari ini bisa macam-macam jatuh di kepala putiknya, bisa karena angin, bisa karena air, bisa karena hewan gitu ya. Hewan itu macam-macam, ada burung, ada lebah, ada kupu-kupu gitu ya, ada lalat bahkan mungkin seperti
Itu jadi itu kenapa bisa terjadi yang namanya reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, gitu ya. Nah ini prosesnya seperti ini. Ini sebenarnya tidak perlu sedetail ini sih, gitu ya. Nah ini proses menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi si serbuk sarinya nempel terus ngebuat jalan alur, gitu ya. Alurnya ke bawah sehingga ketemu masuk ke dalam biji si ovum, ketemu ovum terus dia jadi inti kandung lembaga sekunder, gitu ya. Saya lanjut saja, sebenarnya tidak perlu sampai sedetail ini karena kalian kan ngajarnya anak SD ya atau SMP atau SD lah ya bahkan itu. Nah ini kalau pembuahan pada tumbuhan berbiji terbuka atau biasanya terjadi pada pinus, gitu. Ini juga tidak terlalu perlu, gitu ya. Itu sekilas untuk pembuahan pada tumbuhan, gitu ya, yang generatif, tumbuhan berbiji. Ini perbedaannya yang tunggal dan yang ganda. Kalau pada tumbuhan berbiji tertutup itu ganda, gitu ya. Nah ini gitu ya, ada yang dikotil, ada yang monokotil. Kalau monokotil itu dia berkeping 1, kalau dikotil berkeping 2. Lalu kelopak bunganya kelipatan 3, kalau dikotil itu 4-5. Kalau yang tulang daunnya bercabang itu dikotil. Kalau yang sejajar itu biasanya pada bambu, pada pada jagung, gitu ya, itu monokotil. Kalau dikotil itu tulang daunnya menjari, bercabang, gitu ya. Nah itu terus serbuk sarinya juga pori-porinya lebih dari 3 kalau yang dikotil. Kalau yang monokotil hanya 1. Nah ini yang penting, jaringan pengangkutnya pada dikotil itu dia teratur dan memiliki kambium. Kalau monokotil dia tidak teratur dan tidak berkambium. Nah ini pertumbuhannya seperti ini ya. Jadi yang atas itu yang dikotil, yang bawah yang monokotil. Jadi beda pertumbuhannya. Kalau pada yang dikotil itu dia si bakal daunnya itu tumbuhnya di atas tanah ya. Kalau ini yang monokotil dia tumbuhnya di bawah tanah tuh udah muncul gitu bakal daun mudanya, gitu. Berarti ada kotiledon itu cadangan makanan ya. Radikula itu bakal akar, jadi si radikulanya itu bakal akar namanya. Kalau yang yang dikotil itu dia biasanya daunnya tuh bercabang gitu ya, si tulang daunnya gitu. Jadi tumbuhnya itu pasti searah dengan matahari, mengikuti arah matahari. Beda ya, akarnya juga beda tuh. Kalau dikotil itu lebih ke tunggang, kalau monokotil akarnya serabut, gitu. Nah ini jenis-jenis penyerbukan. Ini tidak perlu sampai sini ya. Ini hanya sedikit pembahasan saja. Ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, bastar, gitu. Tadi sudah cukup mungkin ya untuk yang pada tumbuhan berbiji tertutup atau reproduksi secara generatif.